Di unmute Bu, nggak dengar. Di unmute. Ya, ya silakan. Oke. Haleluya. Bilangan 30 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Nazar kaum perempuan. Ayat 1. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian inilah yang diperintahkan Tuhan. Ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ayat 3. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, ayat 4, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan ber- akan tetap berlaku juga. Ayat 5. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Amin. Ayat 6. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya. 7. Dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa, tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Ayat 8. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. 9. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. 10. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah. Amin. Ayat 11 sampai 15. Dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu akan itu ulangi. Ayat 13, setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan 14, tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya.
ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Ayat 15, tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Amin. Terus Bu Christine sampai 16. Biar nanti Bu Messi mulai ayat yang baru. Sampai 16. Yes. Ayat 16, itulah ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan, baru waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Amin. Bilangan 31 ayat 1. Pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkanlah dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Amin. Ayat 6, lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. 7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. 9. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka juga, segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijara. 10. Dan segala kota di kediaman dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Amin. Shalom, Bu Kristi mau ikut baca atau nyimak? Ikut, Bu. Halo? Oke, di bilangan 31 ya Bu ya. Halo, oke. Iya. Ya, ayat 11 ya sekarang ya. Iya. Ayat 12 ya. Ayat 11 sampai 15. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. 13. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. 15. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya 17 sampai 20 ya. Shalom, Neng Ika nanti mau ikut baca setelah saya ya. Baik, ayat 16, 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. 18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. 19. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. 20. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Amin. Neng Ika ikut baca di bilangan 31 ayat 21 sampai 25, Bu. Di unmute kalau mau ikut baca.
Bilangan berapa, Bu? 31. Ayat 21 sampai 25. 31. Oh ya, Ayat boleh. 21. Bilangan Ya, 31. Iya. Bilangan 31 ayat 21. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam. Ayat 23. Segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari api. Ayat 24. Lagi pula kamu harus menyucikan pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Ayat 25 mengenai jarahan. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 26. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkat, yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu. Ayat 27, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ayat 28, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Ayat 29. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya. Lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Ayat 30. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dari kambing domba, jadi dari segala hewan. Lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Amin. Ayat 31. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang dibakar itu berjumlah 670.000 ekor kambing domba, 33, dan 72.000 ekor lembu, 34, dan 61 ekor keledai, 35. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Amin. Ayat ke-37. 36 ya? Bu Kristi belum? Ini Bu Kristin, ada Bu Kristin di sini. Oh, Setelah- sorry. Oke. Ya. Bu Kristin Jaksel di unmute, Bu. Di unmute. Ibu Kristin di unmute. Iya, sorry. Ini ada error dikit. Nah, ulang ya dari awal ya. 36. Dan yang 36. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Ayat 38, lembu-lembu
36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan 72 ekor. Ayat 39. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Amin. Ayat 41, lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eliezer, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 300 ekor, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai 35.500 ekor. Amin. Ida ikut baca atau lewat dulu? Risti ya, berarti. Oh, ikut baca. Ikut Yuk. Kak. Ya, oke. 46. Dan orang-orang 16.000 orang. 47. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 48. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 kepada Musa. 49. Serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. 50. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsan, untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat 51, maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan. 52. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni dari pihak kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. 53. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. 54. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Bilangan 32 ayat yang pertama, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Ayat 1, adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Amin. Neng Ike, ayat 2 sampai 6. Bisa di-unmute, Neng Ike? Lanjut ya ke Eda Ati aja. Oh, Neng Ike ya? Oke, silakan Neng Ike. Bilangan 32 ayat 2 berapa, Bu? sampai 6. Bilangan 32 ayat Bilangan 2 sampai 6. Iya, ayat 2 sampai 6. Bilangan 32 ayat 2. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimrah, Hesbon, Eleal, Sebam, Debo, dan Beneon. Ayat 4. Negeri yang dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Ayat 5. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini.
sebagai milik. Janganlah kamu harus pindah kepada Bani itu. Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan tinggal di sini. Amin. Ayat 7. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Ayat 8. Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Ayat 9. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah. Ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, sumpah kepada Abraham, karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh. Amin. Eda Sinta di unmute. Eda Sinta ikut baca? Ya, Bisa dah. lanjut. Ayat 12 ya. Ya, Kecuali Kaleb bin Jepune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapakmu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. amin. 17. Tetapi kami Sudah. sendiri akan sampai 16 ya. Ya. 17. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai. Ya, silakan Ibu. Oke. 17. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. 18. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. 19. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur. 20. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, 21. Dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya. Amin. Lanjut Bu Pita. Ayat 22. Sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel. Dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. 23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. 24.
Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah akan 25. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Ayat 26. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Amin. Ayat 27. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuanku. 28. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eliazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepalaan Wak dan suku-suku Israel. 29. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang. Dan jika negeri ini telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. 30. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. 31. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Amin. 32. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah kami di seberang sungai Yordan sini. 23. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya, di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah setiap kota itu. 34. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer. 35. Atarot Sofan, Yaeser, Yokbehar. 36. Bet Nimrah, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Amin. 37. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baal-meon dengan mengganti nama-namanya dan Simba, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menemainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya, Nahom, Nabah menurut namanya sendiri. Amin. Ya, lanjut sampai 41 kami. Sekarang, sudah benar kan? 3, Oh, berarti 32. pindah ke
Yohanes Ya, ya. kita ke Yohanes. Iya, kita masuk Yohanes sekarang. Yohanes Injil 15. Yohanes pasal yang ke-15. Pokok iya, pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ida ketutup ya? Ida tertutup. Ya. Di 4 tadi Iya, tertutup. ya, selesai. Ya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ketutup lagi. Ketutup lagi. Ida ketutup lagi. Oke, lanjut aja ya. Tak ulangi ayat yang kelima Iya, ya. ayat 5. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Lanjut sampai 10. Sampai 10 aja Bu Kristi. Oke, sampai ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Amin. Neng itu silakan 11 sampai 15 ya. Iya. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kami saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang beri nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang perintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberi Bapakku. Amin. Belum selesai kayaknya Bu. Karena aku telah memberitahukan. Oke. Bu Ati ya, ayat 16 sampai 20. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Silakan ya. Saya Eda. Iya Eda.
Ya, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena anakku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka haruslah digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghiburan yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Terima kasih. Satu lagi ada biar beres. 27. Satu lagi ada Sinta. Oke ya. 27. Satu Ya, lagi 27. tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Udah, Ida. Terima kasih. Amin. Yohanes pasal 16, bertekun. Ayat 1, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak seseorang. Ini suara. Oke. Menolak, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. 4a, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pekerjaan penghibur. 4b, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Amin. Amin. Ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Amin. Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memulihkan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dan daripadaku. Amin. Ayat 16. Sukacita yang mendahului kemenangan.
tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan minta seorang kepada yang lain saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, maka saja kita tidak tahu apa maksudnya. Ayat 19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegirangan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kebahagiaanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhilah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Amin. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi ke Bapa. 29, kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Amin. Enggak sekalian. Oh, sekalian ya? Oke, Sekalian boleh. aja. Oke. 31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. 33, semuanya aku. Ia menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Baik, kita saat teduh sejenak ya Ibu-Ibu.
Baik, Ibu-Ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Silakan bagi yang punya rema atau hal yang dipelajari, silakan sharing. Monggo, mungkin Ibu Pita, Bu Paula, Kristi udah buka Shalom paket. Ibu. Saya coba. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melakukan puasa. Bu Jali, saya cuman bagi dikit aja. Ya, silakan. Saya tuh dapatnya di Bilangan 31 ayat 7. Terus saya dapatnya juga dari Yohanes 15 ayat 6. Ini dua-duanya keren sih. Di Bilangan 31 ayat 7 itu mereka berperang melawan orang Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini masalah ketaatan ya. Jadi mereka tuh nggak asal perang, pengen seenak-enak kudel mereka, mentang-mentang mereka banyak kuat gitu mereka mau perang, nggak. Bangsa Midian itu bangsa yang besar. Tapi di sini dibilang seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka persis melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sama Musa. Jadi ada masa, ada momen di dalam hidup kita tuh yang kayak benar-benar kita harus perang, tapi nggak pakai pedang. Nah itu kita nanti bisa ngelawan kayak kebiasaan lama mungkin, atau mungkin luka-luka yang bikin kita kepahitan, atau mungkin kita yang masih ada dosa yang masih kita sembunyiin karena kita masih nyaman ya kan, nggak apa-apa kok, kan nggak ganggu ini gitu kan. Atau mungkin ada rasa takut mungkin yang bikin kita nggak bisa nyaman untuk berjalan maju gitu. Kalau kita kan pengennya damai-damai aja ya, jadi kita pengennya nyaman-nyaman aja, masih ada di zona nyaman. Tapi mesti sama Tuhan dikorek-korek tuh. Oh yang ini harus diberesin, yang ini harus diberesin gitu. Nah itu dari Bilangan 31 ayat yang ke-7. Nah terus apa hubungannya sama Yohanes 15 ayat ke-6? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ini ngomong-ngomong masalah melekat sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pakai gambaran ranting ya. Kalau ranting itu lepas dari pokok anggur, dia memang nggak langsung mati, tapi pelan-pelan kering. Awalnya masih ada daunnya. Karena tadi saya habis berkebun kan, saya lihat ada satu tangkai dari pohon tomat itu yang lepas gitu. Dia nggak langsung mati kok, tapi dia pelan-pelan tuh menguning sampai akhirnya coklat dan mati, kering mati. Jadi awalnya masih kelihatan oke, tapi di dalamnya udah nggak ada sumber hidup. Nah, hubungan dua ayat ini tuh tadi yang pas saya baca itu perang gitu ya, yang Tuhan sudah perintahin. Apakah bentuknya dalam semua aspek dalam kehidupan kita itu hanya bisa dimenangkan kalau hati kita itu melekat sama Tuhan. Jadi Bilangan 31 itu bicara soal ketaatan bertindak. Jadi jangan sekali-sekali kita sok ngide-ngide ya kan, kreatif pengen bertindak sesuatu tapi Tuhan nggak nyuruh apa-apa tuh gitu. Dan di Yohanes 15 itu masalah keintiman dan melekat sama Tuhan. Jadi kalau tanpa ketaatan kan kita jadi pasif ya. Tapi kalau kita nggak tinggal dalam Dia, kita juga jadi kering. Jadi dua-duanya itu harus jalan bareng. Nah, ini apa namanya? Saya ngedapetinnya kayak waktu saya itu zaman-zaman kuliah. Itu saya butuh duit kan. Butuh duit karena uang apa namanya? uang jajan, uang bulanan itu minim sekali gitu loh. Sampai saya pernah kehabisan uang bulanan. Terus waktu saya minta ke orang tua saya, mama saya bilang, "Ya jatah kamu udah habis kok." Apa namanya? Ya udah kamu pikir sendiri gitu kan. Akhirnya saya sempat minta diringankan sedikit gitu untuk bulan berikutnya, kalau dikirimin jangan sekaligus dong biar kalau habis saya nggak merana gitu kan, nggak sengsara saya. Nah terus waktu itu tanggal kalau nggak salah itu di tanggal 20 itu saya bener-bener udah kehabisan uang, sedangkan saya tuh baru dapat kiriman itu sekitar tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi masih ada berapa 20 hari itu ya. Nah, waktu itu keahlian saya adalah belum ahli padahal itu, tapi udah bisa lah ya, bikin pastel gitu. Nah, terus udah gitu Tuhan kasih ide sama saya, bikin pastel, kamu bikin pastel gitu. Terus zaman itu tuh wah kalau nitip-nitipin makanan nggak kayak sekarang. Kalau dulu tuh nitip-nitipin makanan tuh kayak orang ini makan apa pengen tahu gitu kan. Terus laris aja intinya. Tapi saya masih pesimis, pastel kok siapa sih yang ini isinya juga nggak istimewa banget, cuman wortel, kentang, telur gitu. Kalau Bu Joli seneng banget itu. Nah, siapa gitu loh yang pengen, apalagi kalau dengan harganya gimana ya gitu. Akhirnya ya udahlah saya nyoba. Nah, tapi Tuhan kan cuma nyuruh bikin pastel gitu, tapi sebagai apa namanya otak pedagang ya, ada sedikit cina-cinanya juga gitu kan. Cuan harus penting. Sorry.
Acuan harus penting. Jadi saya hitung. Saya beli terigu, saya beli bahan-bahan, saya beli semuanya, minyak segala macam, plastiknya, cabenya gitu kan. Terus apa namanya bahan bakar segala macam saya hitung. Nah, tapi kalau saya jual waktu itu di tahun 1997 kalau nggak salah, 97. Itu jual pastel harganya 500 perak. Saya hitung-hitung, kok nggak untung ya kan gitu. Nah, terus kalau misalnya saya kan kalau mau jual itu supaya bisa dijual dengan harga 500 kan saya harus jual 400 atau 450 lah gitu. Kalau saya jual harga 1000 kemahalan. 1000 itu udah ukuran pastel yang pakai ayam gitu. Wah, saya bolak-balik saya itu nggak untung gimana gitu. Terus Tuhan bilang waktu saya lagi diem gitu kan, saya lagi udah saya lupakan dulu lah pastelnya, terus saya waktu itu lagi renungan. Tiba-tiba tuh Tuhan kayak ngasih tahu sama saya, yang nyuruh ngitung siapa? Saya nyuruh kamu tuh bikin pastel, nggak suruh ngitung. Hmm? Tapi kalau nggak cuan gimana? Rugi bandar ini. Suara itu balik lagi cuman, kamu saya suruh bikin pastel, jangan ngitung. Akhirnya saya bikin dah, oke lah. Tuhan yang nyuruh ya udahlah. Kalau Tuhan yang nyuruh, nurut aja lah. Pokoknya sebodoh amat istilahnya gitu. Nurut aja. Saya bikin lah pastel, saya titip-titipin. Kalau saya mau berangkat kuliah, saya titipin ke warung-warung. Kemudian saya pergi kuliah, pulang kuliah. Namanya orang kalau udah mahasiswa ya, udah nggak punya uang. Kalau orang dagang kan harapannya jualannya laris supaya saya dapat untung, saya bisa makan, beli makan gitu. Ini enggak, karena saya saking nggak punya uang ya, saya malah bilang sama Tuhan, Tuhan semoga ada sisa ya, karena saya lapar banget, saya nggak punya uang buat beli makan gitu loh. Kalau ada sisa saya bisa makan tuh sisa pastelnya gitu. Dan puji Tuhan selalu ada aja dua piece, 4 piece ada sisa saya bisa makan puji Tuhan. Tapi yang luar biasa, waktu saya jalanin itu setiap hari saya nggak pernah hitung. Saya nggak pernah hitung, Bu. Saya nggak pernah hitung, kemudian saya pokoknya jalanin aja sampai waktu saya mau terima uang bulanan di tanggal 10 bulan berikutnya. Uang yang saya miliki waktu saya bikin pastel itu 50.000. Waktu tanggal 10 itu saya mau pergi ke bank, saya mau ambil uang bulanan saya. Uang saya tetap 50.000. Waktu saya tanya ke teman saya iseng aja tanya, menurutmu saya untung atau rugi? Ya rugilah. Masa uang 50.000 kok tetap 50.000? Ya rugilah. Atau kalau enggak udahlah kembali modal, tapi kan tenaga nggak dihitung bla 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 bla. Terus saya bilang gini, tapi kamu lupa. Dari tanggal 20 sampai tanggal 10 bulan berikutnya saya bisa makan 3 kali sehari. Saya bisa beli bensin, saya bisa bayar uang fotokopi di kampus, saya bisa waktu itu masih ada HP HP jadul yang kita harus beli pulsa ya kan. Saya masih bisa beli pulsa, saya masih bisa bayar listrik dan semuanya itu tercukupi dan di tanggal 10 uang saya 50.000 tidak berkurang. Jadi sebenarnya saya bukannya rugi, saya bukannya tidak atau bilangnya kalau orang Jawa bilang Mbak Bu ya kembali modal enggak, tapi ini udah sangat-sangat berkelimpahan. Dari uang 50.000 itu uang saya enggak kurang 1 sen pun, tapi semua keperluan saya dicukupi sama Tuhan. Tapi coba kalau saya enggak ngikutin apa kata Tuhan, saya enggak tinggal melekat sama Tuhan. Mungkin hari ini saya enggak ketemu sama Bu Joli mungkin. udah dipanggil pulang ke Bogor, lu kagak usah kuliah deh ke Jogja. Udah lu pulang aja, lu boros-boros hidup kan gitu. Jadi tinggal melekat sama Tuhan sama taat itu. Taat dulu terus tinggal melekat sama Tuhan, itu dua kombinasi yang tidak terkalahkan. Itu aja Bu Joli dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Kristi ya. Ingat ya Ibu-ibu ya, peperangan rohani. Kita setiap hari loh ya melakukan peperangan rohani ya. Karena tahu sendiri kita masih hidup di dunia ya. Nah, tapi yang benar yang tadi dikatakan Bu Kristi, kita itu bisa menang di dalam, menang di luar ketika kita melekat dan taat pada Tuhan ya. Jadi yang paling penting juga jangan biarkan roh kita itu kering. Kita isi roh kita itu dengan firman Tuhan. Terima kasih Bu Kristi ya. Bu Pita tadi ya, silakan Bu Pita. Ya. Tapi nanti Ibu kalau Tuhan izinkan bisa ketemu di apa? Di Jogja, Ibu Kristi tuh buat itu ya pastel ya Bu ya. Ingetin Bu. Pastelnya enak Bu, jangan khawatir. Nanti kita langsung pesan itu untuk snack kita ya. Oke. Saya mencoba di ini Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Pokok anggur yang benar. Ini kan perumpamaan sebenarnya. Tapi dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau kita coba, saya coba ini, pokok anggur itu
katanya yang benar, artinya ada yang salah dong ya. Jadi kalau saya pikir pokok anggur yang benar itu pastinya Tuhan Yesus. Tapi yang salah itu yang dikatakan adalah orang Israel. Di mana ketika mereka mempunyai Bapa memberi mereka pohon anggur yang baik, tapi tidak berhasil. Dan bahkan mereka pohonnya rindang, tapi tidak ada buahnya. Itulah kalau orang Israel. Nah, ketika di sini katakan akulah pokok yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, di sini katakan bahwa Yesus itulah pokok anggurnya dan Bapaknya itu adalah penguasanya. Kemudian dikatakan sini setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan bahwa Yesuslah pokok itu dan ranting-rantingnya itu adalah kita, anak-anaknya, bukan kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa tidak berbuah, langsung Yesus memotongnya. Artinya kalau ini tidak berbuah untuk apa? Tetapi ketika berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Itu seperti kita. Ketika kita, saya coba sambung dulu ke nomor 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku Tuhan Yesus bahwa dia adalah pokok anggur, pokoknya. Jadi kita adalah pengikut Tuhan, yang kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kalau tadi sudah disinggung Ibu Kristi bahwa kalau kita menjadi ranting Tuhan itu kita harus melekat. Ya, kita melekat pada Tuhan, kita ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus, pastinya kita itu akan berbuah. Bahkan berbuah lebat karena Bapaknya sebagai pengusaha itu membersihkan apa yang kita, kesombongan kita, kesombongan itu benar-benar habis dibabat atau dibersihkan. Tetapi kalau kita hidup dalam Kristus, kita pasti mengikuti kehendaknya. Artinya kita akan melekat sama Tuhan, kita akan mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, dan kita selalu hidup di dalamnya. Kita mengikuti, dan yang pasti kita taat kepadanya, dan rohani kita juga benar-benar sudah memandang Yesus. Segala hal yang kita lakukan adalah untuk kemuliaannya. Hidup di dalam Kristus itu sebagai ranting, kita tidak akan mampu hidup tanpa pokoknya. Artinya kita tidak akan mampu hidup tanpa Yesus. Tanpa Yesus, karena ketika kita hidup bersama Yesus, kita melekat dalam Dia, kita dalam kontrolnya, atau kita mengandalkan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga hidup kita akan berdampak, itu berbuah yang lebat, yaitu apa? Kasih, damai, sukacita dan damai sejahtera. Itu pasti kita alami. Demikian Bu Yoli. Terima kasih Bu Pita ya. Ya, jadi poinnya 15 ayat 4 tadi ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, terus melekat dan taat dalam Yesus Kristus ya Ibu-ibu ya. Amin. Terima kasih Bu Pita. Ada ibu-ibu lain? Bu Tika, Bu Christine atau Bu Ati? Saya Boleh? coba ya, Pastor Jali. Oh ya, silakan Bu Tika. Saya ini dapat di Yohanes 15, 18, dan 19. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu,
Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, ini saya dulu waktu ini buat saya ya. Saya dulu waktu masih di dunia itu banyak teman yang dekat gitu ya. Bahkan teman itu seperti kayak jadi adik sendiri gitu, saking dekatnya gitu. Tapi setelah saya lepas dari dunia, terus Tuhan memilih saya menjadi anaknya, itu perlahan-lahan teman-teman itu pada menjauh. Karena saya ikut Tuhan Yesus itu pada menjauh. Ya, saya terima aja. Saya dia nggak banyak bicara, saya diam. Terus begitu juga dengan ibu saya yang mengasihi anak-anaknya itu dengan pilih kasih. Mengasihi kakak saya, tapi mengasihi saya itu beda gitu. Pertama, saya merasakan itu ketika saya di rumah dan saya pamitan mau pergi berangkat kerja, saya tuh sujud di kaki, terus saya juga cium tangannya gitu, tapi lusnya ibu tuh beda. Beda dari waktu kakak saya pertama itu ngelusnya itu dengan sentuhan kasih sama nangis dicium kepala, tapi saya itu cuman dilus-lus kepala, tapi cuman satu tangan aja. Tapi saya ngomong sama Tuhan, enggak apa-apa Tuhan, saya mau belajar ikhlas menerima semua itu. Dan saya mau terus tetap mau mengasihi keluargaku Tuhan. Saya akhirnya berkata seperti itu dengan hati saya tuh lapang gitu, damai gitu. Saya berkata sama Tuhan itu seperti itu. Gitu, Pak. Sudah? Iya. Terus sama melanjut punya Ibu Kristi tadi soal bakat tadi ya. Saya pernah sih suatu saat itu saya tuh ya butuh uang gitu ya. Setelah saya itu membayar motor, saya itu kehabisan uang gitu. Tuhan, saya ini waktunya saya bayar listrik Tuhan. Nggak ada uang, bilang gitu. Oh, puji Tuhan, tiba-tiba ada pesanan sambal pecel itu. Terus puji Tuhan bisa buat bayar listrik pas dengan uang 450.000 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tika. Ya, tadi juga itu ya soal membenci ya. Tapi puji Tuhan loh Bu Tika. Bu Tika itu eh, Roh Kudus menanamkan kasih ya kepada Bu Tika, sehingga ketika Bu Tika merasakan orang tua pilih kasih, tapi Ibu Tika memilih untuk tetap mengasihi ibunya ya, dan itu biarlah jangan hanya di mulut saja, tetapi memang itu dari hati yang paling dalam ya, bahwa kasih itu adalah memang aplikasi daripada kita sebagai orang Kristen ya. Semangat Bu Tika ya. Terus kasih kasihnya Tuhan Yesus itu ada di Bu Tika, luar biasa. Terima kasih ya Bu Tika ya. Bu Ati, Bu Christine, Bu Mensi. Oke, kalau tidak ada lagi kah? Kalau tidak ada minta Bu Pita doa tutup ya. Bu Lampita, Bu Mensi. Oh, Bu Mensi. Bu Mensi silakan. Setelah Bu Ya, Mensi ditutup doa oleh Bu Pita ya. Silakan Bu Mensi. ya, hanya saya dapat di Yohanes 15 ayat 9 sampai 13 yang mengenai kasih ya Bu ya. Kan di situ Tuhan memperingatkan kita untuk saling mengasihi karena Dia sudah duluan mengasihi kita. Dan di situ juga kita harus menyempurnakan sukacitanya dengan kita seperti tadi Bu Pita bilang ya. Jadi dari sekian pembacaan tadi saya hanya terfokus di mengasihi. Kadang-kadang sebagai manusia gagal mengasihi ya. Bukan mengasihi orang ya. Kadang-kadang kita gagal mengasihi Tuhan dengan cara kadang melupakan perintahnya, ajarannya, apa yang Dia katakan seperti itu. Jadi dengan terus membaca tiap hari itu menggali dan memperingatkan kita untuk terus mengasihi Tuhan dengan memuji, memuliakan, bahkan membaca dan waktu baca ayat 12 itu saya
kerasa tegang begitu kan, dikatakan di sana, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi tiap hari kalau kita baca pasti ada kata-kata mengasihinya. Dan saya bersyukur dengan terus kita membaca, kita pasti terus kasih itu melekat di dalam hati kita masing-masing. Seperti itu Bu Joli. Jadi terus kita memupuknya terus dan terus tiap hari pasti mengasihi. Baik kepada teman, sahabat, bahkan kepada Tuhan sendiri. Itu aja Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Mensi. Amin. Ya, itu tadi ya, tetap kasih ya, itulah yang harus kita pupuk terus-menerus ya. Baik, oh Bu Christine mau sharing, silakan. Iya, ada tadi Ibu Kristi bilang juga ada hubungannya perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini saya juga lihat ada hubungannya bahwa umat Tuhan bisa mendengar suara. Jadi Tuhan berbicara dalam kita karena Dia sudah taruh rohnya dalam kita. Jadi walaupun itu perjanjian lama, umat Tuhan bisa dengar suara Tuhan, memberi instruksi dari Dia. Juknis jadi instruksi. Juknis itu petunjuk teknis sampai harus gini. Itu Tuhan berbicara pada umatnya. Juga perjanjian baru, Roh Kudus juga berbicara pada kita semua. Dan kita ucap syukur karena dengan Roh Tuhan yang baik kita ada di sini berkumpul. Karena ada Roh Tuhan yang memimpin kita juga ya. Karena itu Tuhan yang berbicara dan Dia berbicara dalam hati kita. Ya, amin. Amin. Ya, betul ya. Kita sekarang dipandu oleh Roh Kudus ya, dan Roh Kudus itu memandu sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kita juga harus selektif, kita harus mempunyai hikmat ya, bahwa apapun itu yang kita dengar, semua perintah Tuhan, suara Tuhan itu pasti tidak jauh-jauh daripada firman-Nya. Terima kasih Bu Christine. Silakan Bu Pita, doa tutup. Ya, doa tutup. Saya nggak bisa baca nama-namanya karena nggak pakai kacamata ya Bu ya. Nggak Ya, apa-apa nggak ya. apa-apa. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena siang hari ini Engkau masih menjaga kami dari mulai pagi sehingga siang ini Engkau masih tetap ada bersama kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Sebelum kami memohon kepadamu, sucikan dan kuduskan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami, ibu-ibu pembaca Alkitab Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kekuatan kami saja, tetapi memang Roh Kudus yang mengajak kami untuk membaca Alkitab dan bersharing. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, terlalu baik. Engkau menunjukkan dan sudah disaksikan ibu-ibu di sini bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau tetap hadir sehingga kami sadar betul Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup kami Tuhan. Karena setiap kami melekat padamu Tuhan. Dan kami bersandar kepadamu. Dan hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami tak perlu takut Tuhan. Engkau pasti menjaga kami. Membuat kami menang. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Terutama ibu-ibu yang ada di tempat kami yang lagi bersekutu bersama-sama. Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui satu persatu ada apa problem hidup kami masing-masing. Pada siang hari ini Tuhan, kami bawa problem ibu kami masing-masing dan termasuk saya juga Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Dan Engkau mendengarkan Tuhan jeritan hati kami dalam pergumulan kami masing-masing. Baik suami, anak-anak kami, dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Engkau kirimkan Ibu Joli tetap menuntun, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan hanya kebetulan juga Engkau mengirim Ibu Joli. Engkau punya maksud terhadap Ibu Joli dan terhadap kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dari Bilangan 30-32 dan Yohanes 15-16. Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi dasar dari kehidupan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa. Biar kami juga mohon kepadamu Tuhan, agar Engkau juga menyertai kami sampai dengan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing, sampai pada malam hari Engkau tetap menyertai kami, menyertai keluarga kami, dan menyertai segala kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampunilah akan dosa kami yang kami perbuat dalam kesengajaan maupun tidak Tuhan. Kami bertobat, memohon ampunan kepadamu Tuhan, agar kami layak Tuhan di hadapan. Dengarkanlah doa kami. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa bersama, berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam penjara, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu.